Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil case study kami. Namun sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Gloria Tamasalang, dengan NIM 221011030014. Dan yang berikutnya ada Jenny Loso dengan NIM 221011030032. Dan yang berikut ada Yuliana Raharjo dengan NIM 221011030040. Kemudian ada Santa Sengke dengan NIM 221011030050. Dan yang terakhir ada Feby Mugama dengan NIM 221011030052. Kami dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi Manado, angkatan tahun 2022. Dengan dosen pengampu, Dr. Ratna Siahaan, MSI. Tema dalam presentasi kali ini adalah dampak dari konsumsi terhadap populasi hewan-hewan liar di Sulawesi Utara. Adapun kasus yang kami ambil ada dua, yaitu yang pertama, tradisi masyarakat konsumsi daging hewan liar di Sulawesi Utara. Dan yang kedua ada perdagangan dan pemburuan terhadap hewan liar untuk konsumsi masyarakat. Kita akan masuk ke dalam pembahasan, dan bagian pengertian akan dibacakan oleh teman kami, Jenny Loso. Pengertian populasi adalah sekumpulan dari individu yang memiliki ciri khusus, kualitas, dan juga karakteristik yang dibutuhkan oleh peneliti. Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya pun perlu dijaga agar tidak punah, baik karena faktor alam maupun perbuatan manusia, seperti perburuan dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Satwa liar atau hewan liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Selain itu, satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dan kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu landasan teori yang akan dibacakan oleh Yuliana Raharjo. Kepada Yuliana dipersilakan. Landasan teori. Dari beberapa pulau di Indonesia, Sulawesi memegang peranan penting dalam sejarah alam kawasan Walaceae. Sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, Sulawesi dipandang dapat mewakili keanekaragaman hayati. Salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang memiliki banyak keberagaman jenisnya ialah satwa, di mana satwa ini digolongkan menjadi dua, yaitu satwa liar dan satwa peliharaan. Masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memang terkenal sebagai pemakan segala. Reputasi itu berasal dari kebiasaan mereka menyajikan hidangan yang disebut daging unik untuk memeriahkan suasana saat merayakan hari-hari besar atau acara khusus seperti ulang tahun dan pernikahan. Perdagangan satwa terkait pada bentuk ancaman berantai berupa pemburuan satwa untuk kepentingan konsumsi dari masyarakat, adat atau budaya dalam masyarakat di daerah tertentu. Hal ini juga berlangsung pada masyarakat Minahasa yang masih banyak memperdagangkan dan mengkonsumsi satwa liar. Pasar-pasar tradisional di Minahasa, termasuk di Languan, merupakan salah satu tempat perdagangan satwa.
Hewan-hewan yang paling sering diperdagangkan antara lain, yang pertama ada kelelawar, kedua ada tikus ekor putih, tiga ada ular piton, keempat ada babi hutan, dan yang kelima ada kucing hutan. Dan kita masuk ke bagian dampak yang akan dibacakan oleh teman kami, Feby Mugama. Kepada Feby dipersilakan. Baik, dampak kebiasaan memakan daging hewan liar ini ternyata memiliki dampak tersendiri, yaitu akan menyebabkan salah satunya kepunahan. Kepunahan ini menyebabkan penurunan populasi satwa liar yang berdampak pada kehidupan manusia, sebab setiap jenis satwa liar diketahui memiliki peran ekologis untuk menjaga keseimbangan alam. Dampak melanjutkan mengonsumsi hewan liar tidaklah baik karena akan menyebabkan beberapa penyakit menular, misalnya seperti kasus yang sedang melanda sampai saat ini, yaitu COVID-19. Mengutip pemberitaan DW yang terbit pada tanggal 29 Maret 2021, tim ahli WHO yang meneliti asal-usul COVID-19 di Wuhan, China, meyakini virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab penyakit COVID-19 berasal dari kelelawar. Sebuah teori yang diteliti mereka adalah virus corona menular langsung dari kelelawar ke manusia. Masuk ke bagian solusi yang akan dibacakan oleh teman kami, Santa Sengke. Kepada Santa dipersilahkan. Dari itu, seharusnya kita menyikapi dampak ini dengan memelihara satwa liar serta menjaga terus keberlangsungan hidup mereka sehingga tidak terjadi kepunahan populasi satwa liar maupun penyebaran penyakit dari hewan. Dan kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari kasus-kasus yang telah dibahas di atas, dapat menimbulkan dampak yang kecil hingga besar, seperti terancamnya kepunahan hewan, penyebaran penyakit menular, dan lainnya. Kasus-kasus ini seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin, bukan disalahgunakan. Maka dari itu, perlu tindakan untuk mencegah dampak negatif yang terjadi, seperti membantu melindungi satwa liar dalam habitatnya dan mendorong masyarakat memanfaatkan sumber daya ini. Penelitian menunjukkan bahwa penduduk kota tidak bergantung hanya pada daging satwa liar sebagai sumber protein, karena banyak sumber lain tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, salah kata, atau kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan, dan terima kasih.